Jangan lupa CIN yang di sini kita pakai getline agar kita bisa menginput keseluruhan garis. Nggak deh, bercanda. Di video ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel, lebih tepatnya tentang pengenalan Microsoft Excel. Jadi buat kalian yang sudah pernah menggunakan Microsoft Excel sebelumnya, sebenarnya video ini ya tidak terlalu cocok, tapi kalau mau nonton juga tidak apa-apa. Baiklah, langsung saja kita mulai video pengenalannya. Sebelumnya pakai intro dulu ya biar keren kayak YouTuber itu. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel versi 2016. Langsung saja buka Microsoft Excel-nya, bisa dari desktop kalian atau dari menu window juga ada itu Microsoft Excel. Buka. Nah, ini adalah tampilan awal saat kalian baru membuka Microsoft Excel. Di sini kalian bisa memilih untuk membuka blank workbook atau menggunakan template yang sudah disediakan sebelumnya oleh Excel. Tapi karena kita baru pengenalan, kita akan menggunakan blank workbook. Oh ya, versi Microsoft Excel yang saya gunakan ini versi 2016. Jika kalian menggunakan versi yang lebih terbaru atau yang lebih lama, tidak masalah. Nah, bedanya sedikit-sedikit saja, 95% tetap sama. Nah, ini adalah tampilan utama, layout atau user interface dari Microsoft Excel. Disinilah kita akan bekerja menggunakan Microsoft Excel ini. Kita menyebut tampilan ini sebagai worksheet atau spreadsheet, terserah menyebutnya apa. Kita bisa mengganti namanya. Namanya ada di pojok kiri bawah ini, sheet 1. Klik 2 kali kalau mau ganti namanya. Misalnya kita ganti sebagai kerjaan. Oke. Worksheet ini terdiri dari kolom itu yang A, B, C, D dan seterusnya, juga garis 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Pertemuan antara kolom dengan baris ini kita kenal dengan istilah sel. Sebagai contoh ini adalah sel C3. Pertemuan antara kolom C dengan baris ketiga, ini sel D3, D5 dan seterusnya. Memang kelihatannya sederhana, tapi dengan mengetahui nama sel, ini nama selnya, akan sangat berguna dan membantu kita dalam bekerja menggunakan Microsoft Excel. Nah, adapun gabungan atau ya gabungan sih dari sel-sel ini kita sebut dengan range nih. Contohnya ini adalah range C4.2 E10. Penamaan range itu kita namai dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Jadi ini range C4 dan E10. Oke. Mungkin langsung saja saya praktekkan untuk mengisi data ya. Untuk menginput data ke sel-sel ini cukup klik sekali saja. Contohnya saya menuliskan gudang sembako. Mungkin akan saya zoom ya. Untuk menzoom di Microsoft Excel, silakan tekan tombol yang ada di sini di pojok kanan bawah. Tekan saja zoom. Nah, jika terlalu kebesaran, zoom out sedikit. Nah, kalau kita lihat di sini, tulisan gudang sembako yang tadi saya tulis di sel A1 itu seperti menerobos ke sel B1. Padahal seharusnya tulisan ini hanya ada di sel A1. Hal ini terjadi karena selnya tidak muat. Untuk mengatasinya sangat mudah. Kalian bisa menggeser atau memperlebar saja sel A1-nya. Caranya, cukup klik pada kolom A1-nya, kolom A dan atau di antara ini A dan B, lalu drag saja. Klik sekali dan drag untuk memperbesar ukuran kolomnya. Itu adalah cara untuk memperbesar ukuran kolom. Selain kolom, kalian juga bisa memperbesar ukuran baris. Caranya sama saja, pilih di antara dua baris, satu atau dua, tinggal kalian drag saja. Oke, baiklah, langsung saja saya masukkan datanya. Misalnya kita ingin membuat tabel ya, misalnya tabel gudang sembako tadi, nama, jumlah, harga beli, harga jual. Oke, contohnya misalnya PAMI, ini jumlahnya 4, harga belinya 4.000, harga jualnya 5.000.
Ini contoh saja, mungkin ya tidak masuk akal tapi tidak apa-apa. Di sini akan saya sedikit sihir ya biar langsung terisi tabelnya, karena kalau ditunggu ya buang-buang waktu. Nah, di sini datanya sudah saya isi banyak ya, banyak. Tapi akan saya contohkan satu lagi karena akan ada yang saya ingin tunjukkan. Misalnya kita isi di sini kan ada tidak ikan di gudang sembako. Untuk menggeser, ini kan saya isi di sel A1. Untuk menggeser ke sel sel A7, untuk menggeser ke sel sebelahnya B7, kalian itu tidak perlu mengklik menggunakan mouse. Untuk menggeser sebenarnya bisa, tapi tidak efisien. Nah, cara mudah dan efisiennya itu tinggal kalian klik saja tab. Dengan mengklik tab akan otomatis mengarahkan selnya ke kanan, sedangkan enter itu mengarahkan ke bawah. Kebalikannya, jika tab mengarahkan ke kanan, tekan shift tab untuk ke kiri, enter ke bawah, shift enter untuk ke atas. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin dari kalian ada yang menyadari kalau di sini ada yang salah tulisannya. Nah, tulisan harga beli jadi harga beli. Ini sengaja memang saya buat karena ingin saya tunjukkan sesuatu. Untuk mengisi data di sel tadi kan saya bilang kliknya sekali saja. Itu jika diibaratkan kita menulis di atas selnya, tepat di atas selnya. Ini saya tulis sekali. Jika saya ketik misalnya betul ya harga, nah semua tulisannya akan hilang. Itu jika kita klik sekali. Namun jika kita klik 2 kali, itu ibaratnya kita masuk ke dalam selnya nih. Ini saya klik 2 kali, nah kita masuk, tinggal kita pilih saja di mana ingin kita hapus. Nah, di sini jadi harga. Oke. Nah, di sebelah sini kan ada nomor. Nomor ini tidak akan masuk jika kita ingin mengeprint dari tabel ini. Dan di sini juga saya belum masukkan nomor. Nah, jika kalian mengalami hal seperti ini, solusinya gampang. Kalian bisa memasukkan atau menambahkan lagi kolom di sebelah sini. Caranya, klik saja pada kolom A ini, klik kanan, insert. Nah, dia akan otomatis menambahkan kolomnya dan menggeser semuanya ke sebelah kanan. Atau CTRL undo, kalian bisa memblok semua, memilih semua ini tabelnya, pilih cut CTRL X dan pindahkan ke sebelahnya. Ini kan di A2, pindahkan ke B2, lalu paste CTRL P. Nah, baru di sini tinggal kalian tulis nomor 1 2 3. Nah, di sini kan ada 5 inputannya. Saya bisa saja menulis lagi 4 atau 5, tapi ada cara otomatis untuk lebih mudah. Memang kalau 5 tidak masalah, kita tinggal tulis 45. Kalau ada 5000 kan capek kan. Caranya kalian drag saja semua ini 1 2 3, lalu jika kalian perhatikan tanda pointer mouse kalian itu tandanya tanda tambah warna putih, tapi jika kalian arahkan ke pojok kanan ini, nah, dia berubah menjadi hitam. Jika sudah berubah menjadi hitam seperti ini, tinggal kalian drag saja, nah, atau klik juga bisa. Dia otomatis akan menambahkan beberapa angka yang perlu diisi. Dengan catatan dia akan mengisinya sesuai pola-pola. Karena saya tulis 1 2 3, dia akan menambah 1 1 4 5. Tapi jika saya buat di sini 2 4, dia akan nulis 6 8 10 seperti itu. Kelas selanjutnya, ini kan tulisan gudang sembakonya judul, bisa kita bilang kan judulnya. Tentu kita ingin membuatnya menjadi lebih berbeda dari tulisan-tulisan lain. Caranya yang umum dilakukan orang adalah membuat tulisan gudang sembako ini di tengah. Kalian bisa menulisnya di sel C1, tapi ada cara lebih efektif. Tinggal kalian drag ke keseluruhan sel sampai ujung, lalu tekan ini merge and center. Dia akan otomatis menggabungkan keseluruhan sel dan membuat tulisannya di tengah. Selanjutnya kalian bisa membesarkan tulisannya atau membuatnya menjadi bold. Nah, gitu. Begitu juga dengan sub-sub judulnya ini, nomor, nama, jumlah, harga beli, harga jual. Tinggal kalian bold saja atau italic, terserah. Untuk nomor ini bisa kalian buat rata kiri seperti yang kebanyakan ya, atau rata tengah. Bisa juga kecilkan karena nggak makan banyak tempat.
Selanjutnya kita akan menambahkan border ya. Border itu tepi-tepi atau garis dari sel-sel ini. Misalnya ini. Untuk menambahkan border, tekan tombol yang ini, garis tanda tambah kecil ini. Kalau kalian klik langsung, dia akan menambahkan yang bawahnya saja. Nah, itu cuma bawah. Untuk mengatasinya, klik yang tanda panah ke bawah kecil itu. Klik all border. Semua akan otomatis tertambah border. Atau kalian bisa misalnya ingin nggak bagus nih, cuma garis satu, ingin border model lain. Blok semuanya. Tekan tanda panah ke bawah, more border. Nah, di sini kalian bisa memilih misalnya border garis putus-putus atau garis dua, nih garis dua contohnya ya. Atau warnanya juga bisa, misalnya warna kuning keren, kuning ini, atau warna biru lah keren, warna biru. Nah, ini dia non itu nggak ada outline itu, misalnya saya ingin bordernya itu di luar saja atau di dalam saja nih, di dalam saja. Atau di luar dan dalam, biasanya orangnya di luar dan dalam, langsung saja tekan OK. Nah, bordernya sudah tertambahkan. Baiklah, mungkin untuk video awal ini pengenalan hanya sampai sini saja dulu. Untuk selanjutnya saya akan lebih membahas baik itu fungsi-fungsi dari ini, kan belum saya jelasin, dari menu-menu ini, file type, in home, insert, backlight, dan yang lain. Untuk video selanjutnya akan saya coba jelaskan menu-menu tersebut dan ribbon ini namanya ribbon ya, ribbon. Nah, ini kan masih sangat sederhana, masih pengenalan kita, masih stalking istilahnya kalau dalam dunia smart. Nah, ini kan belum nih format painter ini sangat berguna, ini ribbon yang lain dah, pokoknya itulah. Oke, jangan lupa kalian minum air putih. Terima kasih, selamat mencoba.